Shalom, perkenalkan nama saya Raymond Igel Angko. Saya adalah seorang pendeta yang saat ini ditugaskan dalam melayani di bagian timur wilayah Conference Jawa Kawasan Timur. Tepatnya di GMAHK Jemaat Isa Al-Masih Ampenan. Berada di kota Mataram. Dan pusat daripada pekabaran Gereja Masih Fadil 7 di NTB. Oleh karena pekabaran diawali di tempat ini. Dan saya memperkenankan dua narasumber daripada anggota gereja kami. Dua narasumber tersebut adalah Ibu Elvira dan juga Bapak Bing Gianto. Kiranya melalui narasumber kami akan memberikan motivasi semangat yang utuh, khususnya bagi jemaat kami Isa Al-Masih dan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat, dan pada umumnya untuk umat-umat Tuhan yang ada di Conference Jawa Kawasan Timur. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan memberkati. Pekabaran Advent pertama di Lombok ini yang membawa yaitu pendeta Bapak keluarga Talumikir. Di sanalah kita bertemu dengan beliau kedua orang tua ini, dan di tempat beliau yang sederhana kita berkumpul untuk tetap setiap Sabat kita beribadah di tempat beliau. Nah, tapi karena beliau sudah tua, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali pulang ke Manado. Setelah pulang ke Manado, kita ada kedatangan Pendeta C. Pinantoan. Nah, Bapak Pendeta C. Pinantoan ini menyewa ke rumah di Kampung Melayu di Ampenan. Disitulah kita tempat beribadah, dan saat itu juga tahun 1998 saya dibaptiskan di tempat itu juga. Nah, tapi sejak kita berdatang berbaktian di sana, memang tetangga-tetangga ada merasa agak Kampung Melayu itu agak keberatan. Jadi kita pindah ke Kampung Tangsi. Di Kampung Tangsi itulah kita beribadah mulai tahun 1970. Kita beribadah di Kampung Tangsi yang dipimpin oleh Bapak Balo, Pendeta Balo. Nah, setelah di situ sampai 1972, disitulah kita dengar akan ada yang membeli tanah di gereja yang sekarang ini. Nah, tapi yang mengetahui pembelian tanah itu yaitu almarhum Bapak Abednego dengan Bapak Petrus Koa. Jadi beliau-beliau ini yang mengurus tentang pembelian tanah sehingga terbentuklah bangunan gereja. Jadi gereja itu dari tahun 1974, setahu saya itu sedang berjalannya bangunan. Nah, sehingga di sana banyak pendatang setelah terbangunnya gereja, yaitu penjual buku, kolporter, ada 4 orang dari timur. Saat itu kita masih dipegang oleh kawasan dari timur, Pak, bukan dari Jawa Timur. Jadi ada 4 orang dan Bapak Abed, almarhum Bapak Abednego, Bapak Koa. Jadi lumayan ramai anggota kami sekeluarga di gereja itu. Ya. Nah, tapi harapan saya pribadi ke depannya supaya kita bisa mencapai untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan, kita hanya memohon support dari pendeta-pendeta. Hal ini juga berguna bagi saya pribadi. Bila ada yang bertanya, saya bisa baca di tempat ini untuk menjawab mereka. Jadi itulah harapan saya sebagai umat Tuhan di Lombok ini, rindu bahwa akan banyak jiwa-jiwa yang kita selamatkan. Karena itu saya mohon supportnya dari pendeta supaya bisa melatih atau memberikan pasukan yang terbaik bagi kita untuk bagaimana kita menjalankan penginjilan ini. Itulah harapan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Apa yang diceritakan oleh Bu Paulus tadi sudah lengkap untuk daerah Ampenan khususnya. Untuk itu saya akan menambahkan pengembangan di wilayah lain di NTB. Ya,
Itu. Untuk Sumbawa, awalnya Bu Paulus dan keluarganya tinggal di gereja Sumbawa. Awalnya di sana. Dan di sana pemekarannya gereja Sumbawa, waktu itu pendeta Reno Kobang. Dan untuk di Maluk, perintisnya Yuke Lengkotohi. Ini awalnya yang merintis di Maluk luar biasa. Nah, saya udah konsultasikan dengan teman-teman di Maluk semua, dan ini kebenaran yang saya sampaikan. Ya, sudah jelas jadi. Kemudian di Dumbu dan Bima, waktu itu pendeta Subagio, jadi bisa dikontak melalui konferensi kan. Dan untuk di Ampenan udah tadi jelaskan sama Bu Paulus lebih lengkap ya. Itu. Kemudian saya memang berpikir sebaiknya strategi penginjilan itu mulai dirubah. Tidak disamaratakan setiap daerah. Kenapa? Karena tiap daerah berbeda. Contohnya di NTB. Di NTB itu Lombok dan Bima itu sama. Demikian juga daerah lainnya perlu diadakan pelatihan ya yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ini ada dokumen ya, satu dokumen sudah pernah saya kirimkan ke conference yang berisi yaitu kopi sertifikat Gereja Masih Abdullah ke-7 Sidang Ampenan, izin bangunan tahun 76, izin lokasi tahun 97, izin bangunan juga ya tahun 98, terus juga ada gambar rehabilitasi gereja tahun 98, dan ada pengumuman dari kuasa hukum GMHKS Indonesia yang pernah saya terima dari konferensi waktu saya ketua, dan terakhir RAB renovasi gereja Masih Abdullah. Ini yang benar-benarnya. Pernah saya kirimkan yang aslinya. Ini kopinya. Selain itu ada juga foto. Ya di sini beberapa foto pentabisan gereja tahun 1978. Ini fotonya ya. Fotonya pentabisan. Dan yang kedua juga foto pentabisan gereja pada tanggal 22 Desember tahun 2001. Yang dilakukan oleh pendeta Wagiran. Setelah kerusuhan tahun 2000, gereja dibangun kembali, dan kebetulan, puji Tuhan, gereja ini sempat diasuransikan oleh conference. Dan lebih lagi, puji Tuhan, waktu kerusuhan, saya dan keluarga ada di Surabaya, ditelepon wali kota, suruh pulang. Disiapkan dana 80 juta, 30 juta tepatnya, untuk membangun gereja. Bantuan dari pemerintah. Akhirnya kekurangannya ditambah dari conference. Nah, ini dibangunlah gereja ini tahun 2001. Jadi itu saja sementara saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.